Di sebuah desa kecil bernama Puri Madani, tinggal seorang anak perempuan bernama Gita. Ia bukan anak raja, bukan pula keturunan siapa-siapa. Tapi jika kamu bertanya siapa yang paling rajin datang ke sekolah, paling tenang menjawab soal ujian, dan paling cepat membantu temannya, nama itu pasti disebut Gita. Sejak kecil, Gita dikenal sebagai anak yang cerdas, tekun, dan selalu sopan. Setiap semester, ia pulang membawa piagam penghargaan. Juara kelas, lomba menulis, olimpiade matematika, semuanya pernah ia menangkan. Tapi tak banyak yang tahu, pulang ke rumah bukan berarti ia bisa beristirahat. Rumah Gita hanyalah rumah kecil berdinding kayu, atapnya bocor bila hujan, dan dapurnya lebih sering kosong daripada ramai aroma masakan. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik-adiknya masih kecil, laki-laki, dan penuh rasa ingin tahu. Sementara ibunya seorang penjual kue rumahan, dan ayahnya sudah lama tak ada kabar. Di balik senyumnya yang tenang, Gita menyimpan beban yang berat. Ia tahu, satu-satunya cara agar keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan adalah jika ia berhasil. Tapi bagaimana bisa ia berhasil, kalau untuk kuliah saja keluarganya nyaris tak sanggup? Ketika pengumuman masuk universitas keluar, Gita diterima di salah satu kampus negeri ternama di kota. Tapi bukannya mendapat pelukan hangat atau ucapan selamat, yang ia terima adalah pandangan kosong dan suara pelan ibunya. "Git, kuliah itu mahal. Kita gak punya uang. Kalau mau bantu keluarga, mending langsung kerja aja." Gita diam. Ia menunduk. Tapi dalam hatinya, ia tidak rela menyerah. Beberapa hari kemudian, ia mulai mencari informasi tentang beasiswa. Ia naik angkot pinjaman, mengisi formulir, menyalin dokumen. Berkali-kali datang ke kantor kecamatan, ke dinas pendidikan, ke kampus. Kadang ia ditolak. Kadang dibilang kurang syarat. Tapi Gita tak berhenti. Hingga suatu pagi, sebuah surat tiba. Ia membukanya perlahan. Tangannya gemetar. "Selamat," bunyi surat itu. Gita dinyatakan sebagai penerima beasiswa penuh dari pemerintah daerah. Kuliah gratis. Tempat tinggal disediakan. Air matanya mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena harapan yang tadinya nyaris mati, hidup kembali. Namun perjuangan Gita belum selesai. Beasiswa memang menanggung biaya kuliah dan tempat tinggal. Tapi bagaimana dengan buku? Makan? Ongkos? Dan bagaimana dengan kedua adiknya yang juga butuh uang sekolah? Suatu malam, di dapur kecil rumah mereka, Gita berkata pada ibunya, "Bu, resep donat buatan ibu enak banget. Kalau aku jualin, boleh gak?" Ibunya terdiam. Tak langsung menjawab. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Mulai hari itu, setiap pagi sebelum berangkat kuliah, Gita ikut membuat adonan donat. Tangannya bau mentega, bajunya beraroma manis. Ia bantu menggoreng, mengemas, dan membawa dagangan itu dalam tas kecil ke kampus. Awalnya, tak banyak yang beli. Beberapa menolak. Beberapa malah mencibir. "Mahasiswa jualan? Malu banget gak sih?" Tapi Gita tak ambil pusing. Yang ia tahu, ia harus terus maju. Satu demi satu, donatnya mulai disukai.
Rasanya empuk, manisnya pas, dan selalu hangat. Ia mulai menitipkan di warung-warung kampus, lalu menjajakannya langsung ke kelas, ke bazar, ke komunitas kampus. Ia pun belajar, bukan hanya soal kuliah, tapi juga tentang bisnis. Ia belajar cara bikin logo, belajar cara hitung modal, bahkan mulai promosi di media sosial. Akun Donat Puri mulai dikenal. Pesanan mulai berdatangan. Gita nyaris tak punya waktu untuk bermain, tapi hatinya bahagia. Tahun pertama, ia bisa bantu bayar uang sekolah adik-adiknya. 4 tahun berikutnya, ia lulus kuliah dengan predikat cum laude dan sepenuhnya dengan hasil keringat sendiri. Tak lama setelah itu, ia menyewa kios kecil di pinggir kota. Donatnya dijual bukan lagi di kantin, tapi di etalase toko berlabel Donat Puri by Gita. Ia bangun pagi, antar donat ke cabang kecil. Sore pulang ke rumah, bantu ibunya mengemas adonan untuk hari berikutnya. 1 tahun, 2 tahun, toko donatnya makin dikenal. Dari 1 kios kecil, kini jadi 2. Lalu 3. Lalu cabang di kota sebelah. Dan orang-orang yang dulu menyuruhnya berhenti kuliah, yang dulu bilang ia cuma bikin repot keluarga, mereka kini antre beli donat, diam-diam mengagumi. Beberapa bahkan bertanya, "Git, anakku bisa magang di tempatmu?" Gita hanya tersenyum. Bukan senyum balas dendam, tapi senyum lega. Karena akhirnya, ia bisa membuktikan bukan statuslah yang menentukan masa depan, tapi keberanian untuk bertahan dan berusaha. Kini, ibunya tak perlu lagi bangun dini hari. Ayahnya kembali dan ikut membantu usaha. Kedua adiknya bersekolah di tempat terbaik, dengan uang dari hasil jerih payah sang kakak. Dan Gita? Ia tetap bekerja, tetap rendah hati, tetap percaya bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia. Donat Puri kini bersiap membuka cabang kelima. Orang-orang mengenalnya sebagai pengusaha muda. Tapi bagi Gita, ia tetap gadis kecil dari desa Puri Madani yang pernah dibilang terlalu bermimpi. Karena ia tahu, mimpi itu bukan milik orang kaya, tapi milik siapapun yang berani memperjuangkannya. Terima kasih sudah mendengarkan Syandana. Semoga cerita ini menemanimu dengan hangat. Jangan lupa subscribe, menyukai, dan meninggalkan komentar sebagai bentuk dukungan yang hangat. Sampai jumpa di kisah berikutnya.